Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Cerita yang akan saya bawakan kali ini bermula dari sebuah pesanan catering yang datang ketika hampir semua orang sudah terlelap. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Pemesannya membayar lunas, alamatnya jelas, dan jumlah pesanannya pun terlihat seperti pesanan untuk sebuah acara besar. Namun ada satu hal yang baru disadari setelah semuanya terlambat. Rumah tujuan pengantaran itu ternyata sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai. Malam itu hampir menunjukkan pukul 12 ketika Prabowo bersiap menutup dapur catering milik keluarganya. Sejak pagi ia bekerja tanpa henti memenuhi pesanan pelanggan, dan malam itu ia hanya ingin segera pulang untuk beristirahat. Namun tepat saat lampu dapur hendak dimatikan, ponselnya bergetar. Sebuah pesanan masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Awalnya Prabowo mengira itu hanya pesanan biasa. Sampai akhirnya ia membaca jumlah yang diminta. 150 nasi kotak lengkap, harus diantar sebelum pukul 1 dini hari. Ia sempat menggeleng pelan. Jam seperti itu bukan waktu yang masuk akal untuk memesan makanan sebanyak itu. Belum lagi, lokasi pengantarannya berada di kawasan pinggiran kota yang jarang ia datangi. Belum sempat membalas pesan tersebut, notifikasi transfer masuk ke rekeningnya. Nominalnya bahkan melebihi harga pesanan. Tidak ada proses tawar-menawar, tidak ada permintaan tambahan. Hanya sebuah alamat dan satu kalimat singkat. Datang tepat waktu. Para tamu sudah menunggu. Prabowo menatap layar ponselnya beberapa saat. Entah mengapa, kalimat sederhana itu membuat perasaannya sedikit tidak tenang. Meski begitu, kebutuhan ekonomi memaksanya mengabaikan firasat tersebut. Ia mulai memuat seluruh nasi kotak ke dalam mobil, lalu menyalakan mesin dan mengikuti alamat yang tertera di layar ponselnya. Sekitar 40 menit kemudian, jalan yang dilaluinya mulai berubah. Deretan pertokoan berganti dengan rumah-rumah tua yang berdiri berjauhan. Lampu jalan semakin sedikit, sementara sinyal di ponselnya perlahan menghilang. Saat itulah GPS mengumumkan bahwa ia sudah tiba di tujuan. Prabowo mengangkat pandangannya. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar yang tampak gelap tanpa satupun lampu menyala. Dan anehnya, gerbang rumah itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Prabowo mematikan mesin mobil, tetapi ia belum juga turun. Tatapannya masih terpaku ke arah gerbang besi yang kini terbuka lebar. Tidak ada suara orang menyambut, tidak ada lampu yang menyala dari dalam rumah, bahkan tidak terdengar suara anjing atau serangga malam. Suasananya begitu sunyi, hingga suara napasnya sendiri terasa lebih keras dari biasanya. Ia kembali memeriksa alamat di ponselnya. Nama jalan, nomor rumah, semuanya sesuai. Tidak ada kesalahan. Setelah menenangkan diri, Prabowo membuka pintu mobil dan mulai menurunkan beberapa dus berisi nasi kotak. Baru beberapa langkah memasuki halaman, aroma bunga melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi udara. Prabowo berhenti sejenak. Di sekeliling rumah itu tidak terlihat satupun tanaman berbunga. Namun aroma tersebut justru semakin pekat, seolah berasal dari dalam rumah. Belum sempat ia memikirkan hal itu, pintu utama yang sejak tadi tertutup perlahan terbuka. Bukan terbuka lebar, hanya cukup untuk menampakkan lorong gelap di baliknya. "Permisi," ucap Prabowo pelan. Tidak ada jawaban. Iga kembali memanggil, kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada sahutan. Karena mengira pemilik rumah sedang sibuk mempersiapkan acara, Prabowo memberanikan diri membawa dus pertama ke dalam. Ruang tamunya terlihat sangat luas, tetapi hampir tidak ada perabot. Hanya beberapa kursi kayu tua, sebuah jam dinding yang jarumnya berhenti tepat di angka 12, dan sebuah lemari kaca yang dipenuhi foto-foto berdebu. Saat hendak meletakkan dus di lantai, matanya tanpa sengaja tertuju pada salah satu foto di dalam lemari. Foto itu memperlihatkan sebuah acara makan bersama yang dihadiri puluhan orang. Wajah mereka tampak bahagia, seolah sedang merayakan sesuatu. Yang membuat Prabowo merasa aneh bukan foto itu, melainkan latarnya. Ruang makan dalam foto itu terlihat sangat mirip dengan rumah yang sedang ia masuki. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Mungkin memang rumah ini sudah lama dihuni oleh keluarga besar.
Prabowo kembali ke mobil untuk mengambil dus berikutnya. Namun ketika ia menoleh ke arah ruang tamu, langkahnya mendadak terhenti. Dus yang baru saja ia letakkan sudah tidak ada. Padahal sejak tadi ia yakin tidak melihat seorang pun keluar masuk rumah itu. Ia berdiri mematung beberapa detik. Lalu dari arah dalam rumah terdengar suara yang sangat pelan. Bukan suara langkah kaki, bukan pula suara pintu, melainkan suara seseorang yang sedang menarik kursi, seolah ada orang yang baru saja bersiap duduk di meja makan. Prabowo menahan napas. Suara gesekan kursi itu hanya terdengar beberapa detik, lalu kembali hilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin pemilik rumah memang sedang sibuk di bagian dalam. Namun sejak pertama kali tiba, tak seorang pun menyambutnya, bahkan sekadar mengucapkan terima kasih. Ia kembali ke mobil dan mengambil dus berikutnya. Kali ini ia sengaja berjalan lebih cepat. Begitu memasuki ruang tamu, matanya langsung mencari dus pertama yang tadi hilang. Namun ruangan itu tetap kosong. Tidak ada nasi kotak, tidak ada orang, dan tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja melewati ruangan tersebut. Prabowo mulai merasa ada yang tidak beres. Dengan suara yang sedikit lebih keras, ia kembali memanggil pemilik rumah. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru gema suaranya sendiri memantul dari dinding-dinding tua yang lembab. Saat hendak berbalik, pandangannya tertuju ke arah lantai. Di atas ubin yang mulai kusam terlihat bekas jejak kaki yang masih basah. Jejak itu tidak berasal dari luar rumah, melainkan dari lorong di bagian dalam. Perlahan jejak tersebut memanjang menuju ruang makan yang berada di ujung lorong. Entah karena penasaran atau sekadar ingin memastikan ada orang di sana, Prabowo melangkah mengikuti jejak itu. Lorong menuju ruang makan terasa lebih panjang daripada yang terlihat dari luar. Di sepanjang dinding tergantung beberapa foto keluarga dengan bingkai kayu yang mulai lapuk. Anehnya, setiap foto dipenuhi debu, kecuali satu foto yang tampak jauh lebih bersih daripada yang lain. Prabowo berhenti di depan foto itu. Foto tersebut memperlihatkan puluhan orang sedang duduk mengelilingi meja makan yang dipenuhi nasi kotak. Wajah-wajah mereka tersenyum ke arah kamera. Namun ada satu hal yang membuat jantung Prabowo berdetak lebih cepat. Di ujung meja masih ada satu kursi kosong. Seolah memang sengaja disisakan untuk seseorang yang belum datang. Belum sempat ia mengalihkan pandangan, terdengar suara benda jatuh dari arah ruang makan. Prabowo tersentak dan segera menoleh ke sumber suara. Perlahan ia melangkah mendekati pintu ruang makan yang sejak tadi terbuka sedikit. Saat kepalanya mulai melewati ambang pintu, ia melihat meja makan yang sangat panjang berdiri di tengah ruangan. Di atas meja itu, beberapa nasi kotak yang tadi dibawanya sudah tertata rapi. Padahal ia sama sekali tidak pernah meletakkannya di sana. Dan tepat ketika Prabowo mencoba memahami apa yang sedang terjadi, terdengar suara seseorang berbisik sangat pelan dari belakang telinganya. Masih kurang. Prabowo spontan menoleh. Tidak ada siapapun di belakangnya. Prabowo mundur beberapa langkah sambil menoleh ke kanan dan kiri. Lorong yang baru saja dilewatinya tetap kosong. Tidak ada orang, tidak ada bayangan, dan tidak ada tempat yang memungkinkan seseorang bersembunyi. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin bisikan itu hanya perasaannya sendiri karena suasana rumah yang terlalu sunyi. Ia memutuskan menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Selama makanan sudah diantar, urusannya dianggap selesai. Ia kembali ke mobil untuk mengambil sisa nasi kotak yang masih tersusun di bagian belakang. Saat sedang mengangkat dus berikutnya, ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama mengirimkan pesan. Susun semuanya di meja makan. Jangan ada yang tertinggal satupun. Prabowo langsung membalas. Maaf Pak, boleh minta tolong keluar sebentar? Saya belum bertemu siapapun sejak datang. Pesan itu centang 2. Beberapa detik berlalu, tidak ada balasan. Prabowo menghela napas panjang. Ia membawa 2 dus sekaligus menuju ruang makan. Kali ini ia sengaja memperhatikan setiap sudut rumah. Dindingnya dipenuhi retakan halus, langit-langitnya mulai mengelupas, dan udara di dalam terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar. Sesampainya di ruang makan, ia mulai menata nasi kotak di atas meja panjang. Satu persatu, ia susun dengan rapi hingga memenuhi hampir seluruh permukaan meja. Ketika pekerjaannya hampir selesai,
Tanpa sengaja matanya tertuju pada deretan piring yang sudah lebih dulu tersedia. Prabowo menghitungnya pelan. 1, 10, 20, 50, 100. Jumlahnya terus bertambah. Hingga akhirnya ia berhenti. 150 piring. Sama persis dengan jumlah nasi kotak yang ia bawa. Ia mengernyit. Jika memang sudah dipersiapkan sedetail ini, mengapa tidak ada satupun tamu yang terlihat? Baru saja pertanyaan itu muncul di kepalanya. Terdengar suara dentingan jam dinding dari ruang tamu. Prabowo menghitung dalam hati, hingga dentingan itu berhenti di hitungan ke-12. Padahal ketika ia pertama kali masuk, jarum jam itu jelas berhenti dan tidak bergerak sama sekali. Belum sempat rasa herannya hilang, seluruh lampu di dalam rumah berkedip bersamaan. Sekali, 2 kali, lalu padam. Ruangan mendadak gelap gulita. Prabowo segera menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih itu menyapu perlahan ke seluruh ruang makan. Meja masih ada, nasi kotak masih tersusun rapi. Namun kursi-kursi yang tadi kosong, kini tidak lagi berada pada posisi semula. Seolah-olah baru saja ditarik oleh seseorang yang hendak duduk. Dan dari ujung meja yang paling jauh, terdengar suara pelan. Suara seseorang sedang membuka tutup nasi kotak. Prabowo membeku di tempat. Cahaya senter di tangannya mulai bergetar mengikuti napas yang semakin tidak beraturan. Dari ujung meja terdengar suara tutup kotak makanan dibuka, disusul bunyi sendok yang beradu pelan dengan wadah plastik. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah benar-benar ada seseorang yang sedang menikmati hidangan di hadapannya. Namun ketika sorot senter diarahkan ke sumber suara, tidak ada siapapun di sana. Kursi itu tetap kosong. Prabowo mencoba meyakinkan dirinya bahwa ada tikus atau kucing liar yang masuk ke dalam rumah. Ia memberanikan diri melangkah mendekat. Setiap langkah terasa semakin berat. Begitu sampai di ujung meja, ia menghentikan langkahnya. Salah satu nasi kotak sudah terbuka. Nasinya masih mengepul tipis. Tetapi lauk yang tadi tersusun rapi kini sudah berantakan, seolah baru saja disantap seseorang. Prabowo menelan ludah. Tanpa berpikir panjang, ia segera mundur. Keinginannya saat itu hanya satu, keluar dari rumah itu secepat mungkin. Ia berlari menuju ruang tamu, lalu keluar ke halaman. Namun langkahnya kembali terhenti. Gerbang yang sebelumnya terbuka kini sudah tertutup rapat. Prabowo bergegas mendorongnya sekuat tenaga. Tidak bergerak sedikit pun. Ia mencoba lagi. Tetap sama. Gerbang itu seolah terkunci dari luar. Perasaannya mulai berubah menjadi panik. Ia mengambil ponsel dan mencoba menghubungi nomor pemesan. Kali ini panggilannya masuk. Beberapa detik kemudian terdengar suara seorang laki-laki tua. Apakah makanannya sudah diantar? Prabowo langsung menjawab dengan nada tergesa-gesa. Sudah, Pak. Tapi saya tidak menemukan siapapun di rumah ini. Gerbangnya juga tidak bisa dibuka. Di seberang sana terdengar keheningan beberapa saat. Lalu pria itu berkata dengan suara yang datar. Kalau begitu, tunggu saja sampai semua tamu selesai makan. Belum sempat Prabowo bertanya apa maksud ucapan itu. Sambungan telepon langsung terputus. Saat itulah dari dalam rumah terdengar suara yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Bukan lagi suara sendok, bukan lagi suara kursi, melainkan puluhan orang yang sedang berbicara dan tertawa bersamaan. Persis seperti sebuah pesta makan malam yang ramai. Padahal sejak tadi, Prabowo tidak pernah melihat satupun tamu memasuki rumah itu. Prabowo berdiri mematung di halaman. Suara tawa dari dalam rumah terdengar semakin jelas. Sesekali diselingi bunyi gelas yang saling beradu, percakapan yang tidak dapat dimengerti, dan suara orang-orang yang seolah sedang menikmati sebuah jamuan besar. Sulit dipercaya. Beberapa menit sebelumnya rumah itu benar-benar sunyi. Dengan tangan yang masih gemetar, Prabowo mencoba menelepon nomor pemesan sekali lagi. Nomor itu sudah tidak bisa dihubungi. Ia lalu membuka aplikasi peta. Layar hanya menampilkan tulisan tidak ada sinyal. Bukan hanya internet yang hilang, bahkan jaringan telepon pun lenyap begitu saja. Prabowo mulai sadar bahwa menunggu di luar bukanlah pilihan. Jika ingin keluar dari tempat itu, ia harus mencari seseorang yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Perlahan ia kembali masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu utama, suara pesta yang tadi terdengar ramai mendadak berhenti. Sepi. Keheningan yang begitu pekat hingga langkah kakinya sendiri terdengar menggema. Ia berjalan menuju ruang makan. Meja panjang masih berada di tempatnya.
150 nasi kotak masih tersusun rapi. Namun kini jumlah yang masih tertutup jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Prabowo mengernyit. Ia yakin tidak ada siapapun yang masuk ke rumah itu. Lalu siapa yang membuka puluhan nasi kotak tersebut? Saat sedang memperhatikan meja, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah pintu kayu kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Pintu itu sedikit terbuka. Dari balik celahnya terlihat cahaya redup. Seolah ada lampu yang masih menyala di dalam. Prabowo mendekat dengan hati-hati. Begitu pintu dibuka lebih lebar, ternyata ruangan itu adalah sebuah gudang. Isinya dipenuhi kursi lipat, meja tua, dan tumpukan kardus yang sudah menguning dimakan usia. Di salah satu rak paling atas, sebuah album foto tampak tergeletak begitu saja. Karena penasaran, Prabowo mengambilnya lalu membuka halaman pertama. Foto-foto di dalamnya memperlihatkan rumah yang sama, tetapi dalam keadaan sangat berbeda. Dindingnya masih bersih, halaman dipenuhi kendaraan, dan puluhan orang tampak tersenyum menghadiri sebuah acara keluarga. Ia terus membalik halaman demi halaman, hingga pada foto terakhir, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Foto itu memperlihatkan meja makan yang sama seperti di ruangan sebelah. Di atas meja tersusun 150 nasi kotak. Sementara di bagian bawah foto, tertulis sebuah kalimat pendek dengan tinta yang mulai memudar. Jamuan terakhir, 17 Oktober 2004. Prabowo belum sempat memahami arti tulisan itu ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah lorong. Pelan, teratur. Semakin lama, semakin mendekat. Dan yang membuat tengkuknya merinding, suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Padahal, Prabowo belum pernah melihat ada orang lain di dalam rumah itu. Prabowo menahan napas. Album foto yang masih berada di tangannya perlahan ia tutup. Dari balik pintu gudang, suara langkah kaki itu tidak lagi bergerak. Suasananya kembali hening. Tetapi justru keheningan itulah yang membuat dadanya semakin sesak. Dengan sangat pelan, ia mendorong pintu yang sejak tadi hanya terbuka sedikit. Lorong di depan gudang tampak kosong, tidak ada siapapun. Prabowo mengembuskan napas lega, meski perasaan tidak nyaman itu belum juga hilang. Baru beberapa langkah keluar dari gudang, matanya menangkap sesuatu di ujung lorong. Seseorang berdiri membelakanginya, tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan pakaian serba hitam yang tampak kusam. Orang itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri menghadap ke arah ruang makan. "Pak," panggil Prabowo. Tidak ada jawaban. Prabowo mencoba mendekat beberapa langkah lagi. "Maaf, Pak, apa Bapak yang memesan catering?" Orang itu tetap diam. Jarak mereka kini tinggal beberapa meter. Prabowo mulai merasa lega karena akhirnya ada orang yang bisa dimintai penjelasan. Namun tepat ketika ia hendak menyentuh bahu sosok tersebut, lampu di lorong berkedip sekali. Refleks Prabowo menutup mata. Saat lampu kembali menyala, sosok itu sudah tidak ada. Prabowo langsung menoleh ke kanan dan kiri. Lorong itu lurus tanpa percabangan. Tidak mungkin seseorang menghilang hanya dalam hitungan detik. Belum sempat rasa herannya hilang. Terdengar suara kursi bergeser dari ruang makan. Kali ini bukan satu, melainkan puluhan kursi sekaligus. Prabowo perlahan menoleh ke arah ruangan itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Seluruh kursi yang mengelilingi meja kini tidak lagi menghadap ke meja makan. Semuanya menghadap tepat ke arah pintu tempat Prabowo berdiri. Seolah ada 150 pasang mata yang sedang memperhatikannya dalam diam. Dan di tengah keheningan itu, terdengar satu kalimat yang diucapkan dengan suara pelan dari arah ruang makan. "Prabowo, akhirnya kamu datang juga." Prabowo langsung membeku. Sepanjang malam itu, ia sama sekali belum pernah menyebutkan namanya kepada siapapun. Tubuh Prabowo terasa kaku. Suara yang baru saja memanggil namanya terdengar jelas, tetapi ia tidak mampu memastikan dari mana asalnya. Bukan suara laki-laki, bukan pula suara perempuan. Nadanya pelan, datar, dan seolah bergema dari seluruh penjuru rumah. Perlahan ia melangkah mundur. Instingnya mengatakan bahwa ia harus segera pergi. Namun baru beberapa langkah, punggungnya membentur dinding lorong. Jalan yang tadi ia lewati terasa lebih sempit, seolah rumah itu berubah tanpa ia sadari. Dengan tangan gemetar, Prabowo kembali mencoba membuka pintu depan. Gagang pintu masih bisa diputar,
tetapi daun pintunya tidak bergeming sedikit pun. Ia mendorongnya sekuat tenaga hingga napasnya tersengal, namun hasilnya tetap sama. Saat itulah terdengar suara mesin kendaraan berhenti di depan rumah. Prabowo langsung menoleh ke arah jendela. Wajahnya seketika berubah lega. Di luar pagar tampak sebuah mobil pickup berhenti. Seorang pria turun sambil membawa senter, lalu berjalan menuju gerbang. Tanpa pikir panjang, Prabowo berteriak meminta tolong dan melambaikan kedua tangannya sekuat tenaga. Aneh, pria itu sama sekali tidak menoleh ke arah rumah. Ia hanya berdiri beberapa saat, melihat sekeliling, lalu kembali masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Prabowo terpaku, padahal ia berteriak sekeras mungkin. Rasanya seperti tidak ada seorang pun yang bisa melihat ataupun mendengar keberadaannya. Belum sempat ia mencerna kejadian itu, suara dering telepon kembali terdengar. Nomor yang sama, Prabowo segera mengangkatnya. Di seberang sana, suara laki-laki tua itu kembali terdengar. "Kamu belum pulang?" Prabowo menjawab dengan nada penuh kepanikan. "Saya tidak bisa keluar. Tolong buka gerbangnya." "Siapa sebenarnya Bapak?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu pria itu berkata pelan, "Jamuan belum selesai. Masih ada satu tamu yang belum mengambil tempatnya." Telepon kembali terputus. Bersamaan dengan itu, dari arah ruang makan terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan langkah yang bergerak bersamaan, seolah seluruh tamu yang tak terlihat itu sedang berdiri dari kursinya. Dan perlahan, langkah-langkah itu mulai berjalan menuju tempat Prabowo berdiri. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Prabowo tidak lagi berusaha mencari tahu siapa yang datang. Ia berlari sekuat tenaga menyusuri lorong, berharap menemukan jalan lain untuk keluar dari rumah tersebut. Namun setiap pintu yang dibukanya hanya membawanya ke ruangan-ruangan kosong. Ada kamar yang dipenuhi perabot berdebu, ada ruang kerja dengan lemari yang sudah lapuk dimakan usia, dan ada pula kamar tidur yang kasurnya masih tertata rapi, seolah baru saja ditinggalkan penghuninya. Ketika membuka pintu terakhir di ujung lorong, Prabowo justru kembali berada di ruang makan. Ia terdiam. Rumah itu seakan mempermainkannya. Saat itulah pandangannya tertuju pada sebuah lemari kayu yang terbuka sedikit di sudut ruangan. Di dalamnya berserakan map-map tua dan beberapa lembar koran yang sudah menguning. Prabowo mengambil salah satunya. Judul berita di halaman depan langsung membuatnya terpaku. Puluhan warga tewas dalam jamuan makan keluarga, diduga keracunan massal. Tangannya mulai gemetar saat membaca isi berita itu. Peristiwa tersebut terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, tepat di rumah tempat ia berdiri sekarang. Malam itu sebuah keluarga besar mengadakan acara syukuran dan mengundang banyak kerabat. Namun sebelum acara selesai, satu persatu tamu mulai mengalami keracunan. Sebagian meninggal di tempat, sementara yang lain mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jumlah korban yang tercatat 150 orang, persis dengan jumlah nasi kotak yang diantarnya malam itu. Prabowo segera membuka lembar koran berikutnya. Di bagian paling bawah terdapat sebuah foto rumah yang dipenuhi garis polisi. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat yang membuat tengkuknya merinding. Sejak kejadian tersebut, rumah ini tidak pernah lagi dihuni. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara pesta setiap tanggal yang sama dengan malam terjadinya tragedi. Prabowo perlahan menoleh ke arah kalender tua yang tergantung di dinding. Tanggalnya sama persis. Jantungnya berdegup semakin kencang. Berarti selama ini ia bukan sedang mengantar makanan untuk sebuah acara. Ia sedang mengantar hidangan untuk pesta yang seharusnya sudah berakhir puluhan tahun lalu. Tiba-tiba seluruh lampu rumah menyala bersamaan. Dari arah ruang makan terdengar suara tepuk tangan. Pelan, lalu semakin ramai. Seolah seseorang baru saja mengumumkan kedatangan tamu yang paling dinanti. Dan dari balik pintu ruang makan, terdengar satu kalimat yang membuat darah Prabowo serasa membeku. "Sekarang jamuan bisa dimulai." Tepuk tangan itu berhenti secara bersamaan. Rumah kembali sunyi, tetapi kali ini kesunyiannya terasa jauh lebih mencekam. Prabowo berdiri memegang lembaran koran yang mulai kusut di tangannya. Kini ia mengerti mengapa rumah itu tampak tidak berpenghuni, mengapa tidak ada seorang pun yang menyambut kedatangannya, dan mengapa jumlah nasi kotak yang dipesan tepat 150. Namun masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab.
Kalau seluruh penghuni rumah itu telah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu, siapa yang mengirim pesanan kepadanya? Prabowo membuang koran itu dan memberanikan diri kembali ke ruang makan. Begitu melewati pintu, langkahnya langsung terhenti. Seluruh nasi kotak sudah terbuka. Tidak ada satu pun yang masih tertutup. Beberapa sendok tergeletak di atas meja, sebagian gelas tampak setengah kosong, sementara kursi-kursi yang tadi kosong kini bergeser sedikit menjauh dari meja, seolah orang-orang yang duduk di sana baru saja selesai makan. Prabowo memandang ruangan itu dengan napas memburu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berdeham, pelan, tepat dari arah kursi yang berada di ujung meja. Kursi itu kosong. Tetapi perlahan, kursi tersebut bergerak sendiri, berputar menghadap ke arah Prabowo. Di atas sandarannya tergantung sebuah kartu kecil yang sejak tadi tidak ada. Dengan langkah ragu, Prabowo mendekat. Tangannya mengambil kartu itu. Di sana hanya tertulis 2 baris kalimat. Tamu ke-151. Prabowo. Seketika udara di dalam ruangan berubah sangat dingin. Dari segala penjuru terdengar suara napas panjang yang saling bersahutan, seolah puluhan orang sedang berdiri sangat dekat mengelilinginya. Lalu terdengar suara laki-laki tua yang sama seperti di telepon. Kali ini bukan dari ponsel, melainkan dari dalam rumah. Kami sudah menunggumu sejak lama. Prabowo menoleh ke segala arah. Tidak ada siapapun, tetapi suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, silakan duduk. Pada saat yang sama, kursi bertuliskan namanya perlahan bergeser sendiri menjauh dari meja. Seolah seseorang sedang mempersilakan Prabowo menempati tempat yang memang telah disediakan untuknya. Prabowo menatap kartu kecil itu tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak. Tidak mungkin namanya sudah berada di rumah itu, apalagi pada sebuah kartu yang tampak sudah kusam dimakan usia. Tulisan tintanya memudar, tetapi nama yang tertera masih terbaca dengan sangat jelas. Ia segera merobek kartu tersebut menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke lantai. Belum sempat potongan-potongan kertas itu menyentuh lantai, seluruh lampu di ruang makan padam. Gelap. Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala. Potongan kertas yang tadi berserakan telah hilang. Kartu itu kembali berada di atas meja. Masih utuh. Masih bertuliskan namanya. Prabowo mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia berlari menuju pintu depan tanpa memedulikan apapun lagi. Kali ini ia tidak berhenti untuk membuka gerbang. Ia memanjat pagar setinggi dada orang dewasa, berharap bisa melompat ke jalan. Namun ketika kedua kakinya menyentuh tanah di seberang pagar, Prabowo langsung terdiam. Di hadapannya bukan jalan raya, melainkan halaman rumah itu lagi. Ini menoleh ke belakang. Rumah yang sama masih berdiri di hadapannya. Seolah ia tidak pernah berhasil keluar. Prabowo kembali mencoba berlari ke arah yang berlawanan. Semakin jauh ia berlari, kabut di sekelilingnya justru semakin tebal. Hingga akhirnya, tanpa sadar, ia kembali berdiri tepat di depan pintu utama rumah tersebut. Kini ia benar-benar memahami satu hal. Bukan gerbangnya yang mengurungnya, melainkan rumah itu sendiri. Saat itulah pintu utama terbuka perlahan. Tidak ada angin, tidak ada suara. Hanya sebuah lorong gelap yang seakan memanggilnya masuk. Dari dalam terdengar suara laki-laki tua itu sekali lagi. Kamu sudah mengantar makanan. Sekarang saatnya kamu menemui orang yang memesannya. Tanpa sempat berpikir panjang, Prabowo melangkah masuk. Di ujung lorong, sebuah pintu yang sejak awal tertutup kini terbuka sedikit. Cahaya redup keluar dari baliknya. Perlahan ia mendorong pintu itu. Ruangan di baliknya tidak besar. Hanya ada sebuah meja tua, kursi kayu, dan sebuah telepon rumah berwarna hitam yang terus berdering. Dengan tangan gemetar, Prabowo mengangkat gagang telepon. Belum sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, suara dari seberang lebih dulu berbicara. Terima kasih sudah mengantarkan pesanan kami. Prabowo membeku, karena suara itu adalah suaranya sendiri. Prabowo tetap memegang gagang telepon itu. Napasnya memburu, sementara pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun suara dari seberang telepon kembali terdengar. Kamu datang tepat waktu, seperti yang kami harapkan. Prabowo memberanikan diri bertanya, siapa kamu? Terdengar tawa pelan. Lihat ke belakang. Perlahan Prabowo menoleh. Di sudut ruangan berdiri sebuah cermin tua yang permukaannya mulai kusam. Ia melihat bayangannya sendiri.
tetapi ada sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Prabowo berdiri mematung, sementara sosok di dalam cermin justru tersenyum tipis. Beberapa detik kemudian, bayangan itu mengangkat gagang telepon ke telinganya, persis seperti yang sedang dilakukan Prabowo. Kini ia mengerti. Suara yang sejak tadi berbicara dengannya memang berasal dari dalam cermin. Sosok itu menatap lurus ke arahnya sebelum berkata pelan, "Selama ini kamu mengira datang ke sini untuk mengantar makanan. Padahal sejak menerima pesanan itu, kamulah yang sedang diantar ke tempat ini." Seketika pintu ruangan tertutup sendiri. Di saat yang bersamaan, suara ramai dari ruang makan kembali terdengar. Tawa, percakapan, dentingan gelas, dan langkah kaki bercampur menjadi satu, seolah seluruh tamu sedang menunggu sesuatu. Bayangan di dalam cermin kembali berbicara. Jamuan tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap beberapa tahun akan selalu ada seseorang yang datang membawa makanan. Dan setiap jamuan harus memiliki satu tamu terakhir. Lampu kembali berkedip. Saat cahaya itu menyala lagi, bayangan Prabowo di dalam cermin telah menghilang. Yang muncul justru pantulan ruang makan. 150 kursi kini terisi. Di ujung meja, satu orang tampak duduk membelakangi cermin. Perlahan sosok itu menoleh. Prabowo terkejut. Wajah orang itu adalah wajahnya sendiri. Belum sempat ia berteriak, seluruh ruangan mendadak gelap. Keesokan paginya, seorang warga yang melintas melihat sebuah mobil catering terparkir di depan rumah tua tersebut. Mesin mobil masih dingin, pintunya tidak terkunci, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Polisi sempat melakukan pencarian selama beberapa hari. Mereka menemukan seluruh nasi kotak masih tersusun rapi di atas meja makan. Tidak ada bekas makanan, tidak ada jejak orang lain, dan tidak ada tanda-tanda bahwa rumah itu pernah didatangi seseorang pada malam sebelumnya. Yang paling membingungkan, ponsel milik Prabowo ditemukan di kursi kemudi. Di layar ponselnya masih terbuka percakapan dengan nomor pemesan. Namun seluruh isi pesan telah hilang. Yang tersisa hanya satu kalimat terakhir. "Terima kasih, sampai bertemu di jamuan berikutnya." Kasus hilangnya Prabowo tidak pernah berhasil diungkap. Sebagian orang percaya ia menjadi korban penculikan, sebagian lagi menganggap ia sengaja menghilang. Namun warga yang tinggal di sekitar kawasan itu memiliki cerita yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa setiap kali tanggal tragedi itu kembali tiba, tepat menjelang tengah malam, sebuah mobil catering kadang terlihat memasuki jalan tua tersebut. Mobil itu selalu berhenti di depan rumah yang sama. Dan beberapa saat kemudian, suara pesta kembali terdengar dari dalam rumah yang selama bertahun-tahun diyakini tidak pernah memiliki penghuni.